Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Hari ini kita masih diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga kita tidak bisa menghitung nikmat-nikmat itu, karena semua yang ada di sekitar kita, semua yang ada di dalam kehidupan dunia ini, semuanya adalah karunia dan anugerah yang Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga kita menjadi khalifatullah, menjadi wakil, menjadi khalifah di muka bumi untuk memakmurkan, untuk mengatur, untuk memanfaatkan seoptimal mungkin untuk kehidupan kita. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita bisa melanjutkan misi kenabiannya untuk mewujudkan kehidupan yang lebih berkah, yang lebih bermanfaat, dan lebih segalanya yang membawa kepada kebaikan dan keselamatan. Jamaah rahimakumullah, tema kita terkait dengan fungsi keluarga, kehidupan di dalam keluarga, bahwa keluarga itu merupakan tiang utama kehidupan umat dan bangsa, di mana keluarga itu sebagai tempat sosialisasi nilai-nilai yang paling intensif dan menentukan. Karena itu, sebagai anggota masyarakat, kita berupaya untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, yang dikenal dengan keluarga sakinah. Keluarga sakinah di lingkungan masyarakat dituntut untuk benar-benar dapat mewujudkan keluarga yang terkait dengan pembentukan jamaah, di mana kita sebagai anggota masyarakat, anggota keluarga, mempunyai tanggung jawab dakwah jamaah untuk mewujudkan masyarakat yang sebaik-baiknya, atau masyarakat utama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, fungsi keluarga itu apa saja? Yang pertama, keluarga-keluarga di dalam masyarakat ini perlu difungsikan selain dalam mensosialisasikan nilai-nilai ajaran Islam, dalam menyiapkan kader-kader umat sehingga anak-anak akan tumbuh menjadi generasi muslim dan muslimat yang dapat menjadi pelangsung dan penyempurnaan gerakan keislaman kita di kemudian hari. Jadi yang mewarisi kepada kita sekalian ini adalah anak turun kita, sehingga harus kita bekali mereka dengan ilmu pengetahuan yang cukup, yang karena itu andalan kita semuanya. Yang kita andalkan adalah anak-anak generasi pelanjut, pewaris kebaikan yang kita lakukan. Maka kita tanamkan betul nilai-nilai ajaran agama Islam, karena itu adalah jalan selamat yang kita andalkan. Keluarga di lingkungan masyarakat dituntut untuk keteladanan itu, uswah hasanah. Jadi Bapak Ibu, semua anggota keluarga itu harus menjadi uswah, menjadi teladan dalam mempraktekkan kehidupan yang islami, yakni tertanamnya ihsan atau kebaikan dan bergaul dengan ma'ruf.
Di dalam keluarga saling menyayangi, saling mengasihi, saling menghormati, termasuk hak hidup anak. Saling menghargai dan menghormati antar anggota keluarga, memberikan pendidikan akhlak yang mulia secara paripurna, menjauhkan segenap anggota keluarga dari bencana siksa neraka. Maka di dalam surat Tahrim, waliyahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhifafan. Janganlah kalian meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah. Yang dimaksud lemah itu apa? Lemah akidahnya, yaitu keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lemah akhlaknya, mental, karakter, budi pekerti, kemudian lemah fisiknya. Maka anak-anak kita harus dibiasakan untuk gaya hidup sehat, pola hidup sehat, olahraga dan makan yang cukup agar anak-anak tumbuh dengan sempurna. Serta ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Jadi maka kita berikhtiar, keluarga kita itu harus kita bentengi, kita proteksi, kita lindungi dari segala yang negatif dari perilaku anggota keluarga kita. Karena ayah dan ibu itu sosok yang menjadi teladan dalam semua hal. Maka kita harus berikhtiar untuk menjadi contoh, bisa menjadi panutan. Kalau kita di keluarga tidak bisa menjadi contoh, nanti anak-anak akan mencari model contoh di luar. Nah, makanya kalau contoh di luar belum tentu yang baik, kadang-kadang yang tidak baik itu pun anak-anak kita mencontoh. Makanya di rumah harus dinetralisir, harus disaring kembali supaya anak-anak kita itu kembali kepada titik nol atau titik yang baik itu. Kalau dia dapat sesuatu ya di luar itu bisa dikendalikan sehingga di rumah akan bisa terpantau. Kemudian di dalam rumah tangga juga membiasakan bermusyawarah dalam menyelesaikan urusan. Ya memang setiap pasangan punya dinamika sendiri ya. Kadang ada yang ingin punya otoritas penuh, ada yang mungkin masrahkan begitu saja. Nah itu dimusyawarahkan. Piye sapa sing garep mengambil keputusan. Kalau sudah dipasrahkan untuk mengambil keputusan ya yang lain harus mengikuti atau mensukseskan karena itu keputusan bersama. Risiko apapun yang sudah diambil ya itu menjadi risiko bersama. Maka harus dijaga supaya dalam menyelesaikan masalah itu betul-betul win-win solution atau solusi yang terbaik, solusi yang sama-sama enak gitu. Nah, maka dalam menyelesaikan masalah keluarga muslim ini membiasakan untuk bermusyawarah. Kemudian berbuat adil dan ihsan. Berbuat adil kepada semua anggota keluarga, tidak ada anak yang diistimewakan atau tidak ada yang sebaliknya didiskriminasi. Termasuk kalau di keluarga kita ada yang difabel atau penyandang disabilitas, itu perlu disentuh. Karena mereka itu memang butuh kasih sayang dari keluarga kita. Sekalipun mereka mempunyai kebutuhan khusus yang harus diperhatikan. Maka menjadi kewajiban kita untuk menjaga anggota keluarga kita. Maka berbuat adil dan ihsan. Ihsan itu adalah menghadirkan suatu sikap yang dimana itu semata-mata ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memelihara persamaan hak dan kewajiban. Jadi anggota keluarga itu punya hak dan kewajiban yang sama, maka semuanya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mewujudkan atau untuk menciptakan keluarga secara bersama-sama. Itu semuanya harus dikomunikasikan.
Kemudian menyantuni anggota keluarga yang tidak mampu. Kalau kita punya keluarga besar, memang ada keluarga kita yang mungkin kurang mampu. Mungkin kalau satu petarangan itu tidak semuanya itu sukses, pasti ada satu dua yang tercecer. Maka ada yang mampu ya tadi gandeng tangan, direngkuh, dibantu kalau memang bisa kita fasilitasi. Biasanya itu sudah difasilitasi tetap saja seperti mobil mogok itu, tidak bisa maju. Ya itu mungkin sudah batas kemampuannya itu. Makanya yang mampu itu ya tadi tetap memperhatikan, tetap mengadvokasi ataupun membela, karena sedekah yang terbaik itu adalah untuk saudara kita yang terdekat. Makanya itu diprioritaskan untuk dibantu, untuk dilindungi. Jamaah yang berbahagia, lalu kalau di aktivitas di dalam keluarga, di tengah arus media elektronik dan media cetak yang makin terbuka, keluarga-keluarga di lingkungan masyarakat kian dituntut perhatian dan kesungguhannya dalam mendidik anak-anak dan menciptakan suasana yang harmonis agar terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif dan terciptanya suasana pendidikan keluarga yang positif dengan nilai-nilai ajaran Islam. Nah, ini media elektronik atau media cetak atau media internet ini bisa mempengaruhi seseorang. Banyaknya bullying ya, kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak remaja ataupun anak-anak di bawah usia di bawah atau anak yang masih anak, ini sering terjadi kekerasan karena di media pengaruh dari tontonan jadi tuntunan itu ya, biasanya karena game yang dikonsumsi, game yang digunakan itu game-game yang berbau kekerasan, sadisme ataupun mungkin yang mengandung pornografi, maka ini akan mempengaruhi karakter jiwa dan pengaruh anak tumbuh kembang. Karena itu anak-anak kita harus diciptakan suasana yang positif, suasana yang harmonis, kemudian tadi meminimalisir pengaruh-pengaruh negatif dari media. Apakah di dalam satu seminar para ahli pernah menggagas bagaimana cara untuk memberikan ataupun mempatroli ya, ada ronda di media online itu ya. Karena kita susah memantau, maka ya akun-akun yang diakses oleh anak-anak kita ya harus dikontrol mestinya itu. Paling enggak ditanya apa sih yang kamu tonton, apa yang kamu lihat, sinetron atau film-film apa. Kalau bisa yang ditonton itu ya didiskusikan kepada orang tua. Kamu dapat pelajaran apa dari nonton ini? Apa nilai-nilai apa? Nilai-nilai patriotisme, kejuangan, atau sebaliknya nilai-nilai yang tadi muncul nilai-nilai kekerasan, maka itu harus dinetralisir. Kamu kalau bisa ya nonton yang memotivasi, yang menciptakan kamu bisa kreatif, bisa menemukan sesuatu yang bisa. Karena sekarang anak-anak kecil itu sudah terbiasa dengan YouTube. Maka ketika YouTube yang ditonton itu tidak membangun karakter, itu harus diingatkan. Kamu nonton apa? Maka akan kamu kembali ke yang sesuai dengan usia. Biasanya yang keterampilan atau mungkin yang sifatnya adalah melatih motorik atau sensorik. Nah, itu semuanya akan memberikan positif pada syukur bisa mengakses game-game yang islami ataupun yang mengandung nilai-nilai ataupun terkait dengan ajaran Islam. Ini menjadi PR juga kepada konten kreator untuk menciptakan suatu konten tontonan ataupun media pembelajaran kepada anak, sehingga anak-anak itu bisa memilih, tidak hanya sekedar yang sifatnya killing time ya, game yang hanya membutuh waktu,
habis waktu, tahu-tahu usianya sudah besar, tidak punya skill apa-apa. Mestinya karena internet itu adalah memintarkan kita sekalian, tapi sebaliknya juga bisa menjerumuskan kita kalau tidak punya basic pengetahuan. Makanya kalau anak-anak sudah kecanduan di media online, itu harus dialihkan, harus dibatasi jamnya dengan aktivitas fisik. Nanti bisa melemah karena nunduk terus, ini akhirnya tulang belakangnya jadi mengkelung gitu. Ini menunduk, belum waktunya bungkuk sudah bungkuk. Makanya dia harus kalau di dalam teori setiap 2 jam itu bisa bergerak. Ini kalau di jam saya itu, kalau saya sudah di depan laptop selama 2 jam itu diingatkan, suruh gerak-gerak. Ada kalau jam yang ada jam kesehatan itu muncul di situ. Sudah harus menyingkir, harus aktivitas yang lain yang gerak, sehingga tidak biasanya sakit di sini atau mungkin di kaki atau di sini punggungnya itu cengeng. Makanya itu harus supaya nggak bungkuk terus mengakses atau melihat HP. Nah itu bagaimana media-media elektronik termasuk internet bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan mutu dan kualitas diri anak. Nah keluarga di dalam masyarakat dituntut keteladanannya untuk menunjukkan penghormatan dan perlakuan yang ihsan terhadap anak-anak dan perempuan, serta menjauhkan diri dari praktek-praktek kekerasan dan menelantarkan kehidupan terhadap anggota keluarga. Ya ini dalam masyarakat ya sering kita ada seorang ayah tega membunuh anak atau menganiaya anak, dan ada sebaliknya juga seorang anak tega membunuh ibu atau orang tua kandungnya. Ini satu fenomena kedurhakaan yang luar biasa ataupun kekerasan dalam keluarga atau dikenal dengan KDRT ya, kekerasan di dalam rumah tangga. Itu harus dihindari praktek-praktek kekerasan. Tapi perlakukan semua anggota keluarga atau anak-anak kita itu dengan ihsan. Kalau sudah ihsan itu betul-betul dengan kasih sayang, kelembutan. Sekalipun tadi anak-anak biasanya ada yang ngeyel, ada yang bandel, itu pada usia-usia tertentu kalau ususe ora dawa itu bisa gelut karo anake dhewe. Nah, kalau putung ya Bu ya, Bu Joko. Kalau udah cucu ya, kalau cucu mungkin katanya lebih disayang ya Bu daripada anak itu. Nah itu, maka kalau anak-anak cucu-cucu kita ya coba dididik dengan nilai-nilai keagamaan. Kalau orang tuanya tidak mendidik, neneknya, kakeknya yang mendidik, harus ditanamkan values, nilai-nilai itu. Kalau perlu orang tuanya diingatkan, waktu-waktu sholat itu menjadi kunci, karena anak itu kalau tidak dilatih, di-setel dari kecil itu, nanti kalau sudah rodok mandiri itu rodok ngeyel itu. Makanya harus diingatkan, kalau panjenengan itu ngomong cucu, ya itu suara apa itu? Adzan. Adzan itu untuk apa? Panggilan sholat. Nah, dialog-dialog yang semacam itu menyentuh kepada lele nduk, ini siapa? Ini kok ada bunga bagus sekali. Siapa yang menciptakan? Ayo, warnanya dari mana? Ini bisa. Nah, hal-hal yang semacam itu kaitannya dengan cara berpikir atau pola anak itu tumbuh kembang itu bisa. Atau panjenengan mungkin hafal Asmaul Husna atau apa ya, itu direngeng-rengeng. Kowe ngerti Asmaul Husna orang? Nah, yang bisa apa? Allahu Akbar yang gampang ya. Allah Maha Besar tuh. Bunga itu kok warnanya indah sekali, itu kita sebut Allahu Akbar. Itu Allah yang menciptakan itu. Allah Maha Besar. Allah Maha Indah. Nah, dengan semacam itu anak akan tumbuh. Kemudian ketika tadi menjauhkan diri dari praktek-praktek kekerasan. Biasanya kalau cucunya 2
itu pasti akan bersaing ya. Mungkin berebut orang tuanya atau mungkin berebut mainan, pasti ya sok-sok akan ada tonjok dan menonjok itu pasti itu. Nah itu bagaimana ketika dia itu sudah main tangan harus diberitahu nggak boleh itu main tangan itu. Kita harus santun, harus ketika meminta sesuatu itu harus dengan cara ihsan, dengan cara yang baik. Kamu harus bilang, harus menyampaikan dengan bahasa yang baik, tidak bentak, tidak menyuruh dengan keras kata-kata. Kalau mau nyuruh, kamu bisa bilang, tolong ambilkan gitu. Pakai tolong, jangan ambil ini. Nah, enggak sopan itu. Maka kalau mau minta bantuan kepada orang lain, mohon atau tolong dibantu saya ambilkan ini. Jadi dengan kata-kata yang ini akan tertata, tertanam kepada anak, sehingga anak akan mempunyai pengertian mana yang baik, mana yang tidak baik. Kemudian keluarga-keluarga di dalam masyarakat perlu memiliki kepedulian sosial dan membangun hubungan sosial yang ihsan, islah, dan ma'ruf dengan tetangga-tetangganya, sekitar maupun dalam kehidupan sosial yang lebih luas dalam masyarakat, sehingga tercipta di dalam masyarakat atau desa atau lingkungan yang qaryah thayyibah, lingkungan yang sejahtera lahir dan batin di dalam masyarakat setempat. Jadi di lingkungan kita itu harus kita jaga dengan lingkungan, dengan tetangga kita, karena tetangga kita itu adalah saudara kita yang terdekat. Jadi kalau di dalam Islam itu tetangga itu 40 ke depan, 40 ke samping. Ke depan itu kebon nih. Ya, nyamping pokoknya. Kalau kelihatannya kalau di kita ya 40 ke depan ke samping ya satu RW niki. Satu RW itu adalah tetangga kita. Pasti kalau ada apa-apa yang akan hadir the first time, waktu yang pertama itu adalah tetangga kita. Sekalipun kita punya saudara yang sangat hebat di luar sana, tapi hal-hal yang darurat pasti yang datang adalah di depan atau di belakang rumah kita yang paling dekat. Inilah pentingnya untuk menciptakan qaryah thayyibah, desa atau lingkungan yang sejahtera lahir dan batin. Maka harus dimulai dari keluarga-keluarga kita. Jangan sampai kita malahan musuhan dengan tetangga kita di depan, nggak nyaman itu. Kita menciptakan neraka di dunia itu kalau kita musuhan. Ya kalau memang kalau ada sesuatu yang tidak nyaman ya harus kita selesaikan, segera selesaikan. Karena tetangga kita nanti contohnya mungkin parkir sembarangan, depan rumah diparkiri. Nah, ini kan nggak bisa ya, harus toleransi, harus menjaga perasaan apa yang harus kita lakukan di antara tetangga kita. Ya kalau mungkin parkir ya gantian lah, dan tidak menutupi akses jalan, itu mungkin yang sederhana itu. Jadi anggota-anggota keluarga kita latih kepedulian dan membangun hubungan sosial yang secara ihsan di dalam masyarakat dengan tetangga kita. Kemudian aktivitas di dalam keluarga ini, pelaksanaan sholat dalam kehidupan keluarga harus menjadi prioritas utama. Dan kepala keluarga jika perlu memberikan sanksi yang bersifat mendidik. Jadi kalau anak-anak atau cucu-cucu kita ngumpul kok sudah waktu sholat kok belum ada yang berangkat atau belum menunaikan, harus ingatkan. Lele, nduk, ayo kita sholat. Ayo sholat bareng atau kita ajak ke masjid. Sekiranya anaknya sudah bisa diatur, sekiranya di masjid tidak membuat gaduh, bisa melaksanakan sholat jamaah. Ini untuk melatih supaya dia ketemu orang itu tidak takut. Nanti kalau tidak diajak ke masjid menjadi
introvert atau ekstrovert ya? Introvert ya. Jadi ketemu orang jadi takut, berkumpul dengan orang jadi takut. Maka dilatih. Ke masjid sebenarnya itu melatih tadi mental kepada anak kita. Sosok itu anak kalau tidak dikumpulkan atau dipertemukan dengan orang lain itu akhirnya menjadi introvert, tidak mau bergaul dengan orang lain, seakan-akan bisa menyelesaikannya urusannya sendiri. Tapi dengan bergaul dengan teman-teman yang lain, dia akan mengasah tadi kepedulian, mengasah dia kemampuan sosialisasi atau skill untuk bergaul dengan yang lain. Karena nanti ketika dia besar, ketika menghadapi masalah, dia punya teman untuk bisa tadi mendiskusikan atau dia belajar dengan teman sebaya ya. Teman sebaya itu penting untuk membangun suatu rasa solidaritas, rasa untuk bisa mengembangkan diri. Maka didiklah anak-anak kita untuk sholat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman, seperti halnya Luqman menasihati kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah kalian mensekutukan Allah, karena menyekutukan Allah itu adalah dosa yang sangat besar. Jadi metode yang ditanamkan oleh Luqman Al-Hakim kepada putra-putranya dan putri-putrinya itu adalah untuk menghindari perbuatan atau perilaku syirik. Karena itu maka sejak kecil anak sudah dilatih, ditanamkan untuk melaksanakan sholat. Sekalipun mungkin sholatnya belum penuh ya, baru 1 rakaat sudah jalan-jalan ya, nggak apa-apa, itu karena memang usianya. Nanti seiring dengan waktu dia sudah mengenal dan sudah semakin terampil dan bahkan sudah menghayati sholat itu menjadi suatu kebutuhan yang harus dilakukan. Ditanamkan kalau belum melaksanakan sholat rasanya masih belum tenang itu. Nah, Islam mengajarkan setiap muslim untuk menjalin persaudaraan dan kebaikan dengan sesama, seperti dengan tetangga maupun anggota masyarakat lainnya. Masing-masing dengan memelihara dan kehormatan baik dengan suasana sesama muslim maupun dengan non-muslim. Dalam hubungan ketetanggaan, bahkan Islam memberikan perhatian sampai ke area 40 rumah yang dikategorikan sebagai tetangga yang harus dipelihara hak-haknya. Jadi saudara kita, tetangga kita itu adalah orang-orang yang berada di area zona atau radius 40 rumah. Ini adalah sebagai tetangga yang dipelihara hak-haknya. Tadi hakul muslim alal muslim situn ya. Ada hak-hak sesama muslim dengan muslim yang lain itu ada 7. Apabila sakit maka jenguklah. Apabila minta nasihat ya nasihatilah. Ya, kalau dia bersin maka doakanlah. Nah, ini yang harus kita jaga agar sesama dengan tetangga, anggota masyarakat lainnya ini harus memelihara kehormatan, kemudian baik dengan sesama muslim maupun dengan non-muslim. Jadi yang namanya tetangga itu tidak dibedakan antara muslim dan non-muslim. Yang membedakan tadi urusan yang kaitannya dengan akidah, kaitannya dengan ibadah. Tapi kaitannya dengan sosial kita tetap harus menjaga. Islam itu sangat indah itu. Kalau diterapkan itu begitu nyaman dan asik gitu. Maka setiap keluarga dan anggota keluarga masyarakat harus menunjukkan keteladanan dalam bersikap kepada tetangganya, memelihara kemuliaan dan memuliakan tetangganya,
bermurah hati kepada tetangga yang ingin menitipkan barangnya atau hartanya. Oke. Kados kalau wingi nggih Bu RW dititipi dalam Pak Pur nggih. Nah, itu karena menunaikan ibadah haji. Nah, itu ya mau dititipkan siapa? Yang terdekat ya yang di sampingnya atau yang depannya. Maka dipasrahkan. Barangkali ada air yang bocor atau mungkin lampu yang tidak nyala padahal waktu malam ini kan harus dihidupkan karena itu juga untuk ikhtiar kita untuk supaya keamanan. Ini bermurah hati kepada tetangga yang ingin menitipkan barangnya atau hartanya. Menjenguk bila tetangga sakit ini. Kalau sakit ya kita jenguk. Biasanya ini perwakilan ya. Kita perwakilan kalau sudah diwakili oleh ibu-ibu, bapak-bapak kadang-kadang aras-arasan. Atau sebaliknya kalau sudah diwakili oleh bapak-bapak sebaliknya. Kemudian mengasihi tetangga sebagaimana mengasihi keluarga atau diri sendiri. Ya, makanya kalau di dalam masak-memasak Rasulullah itu memberikan contoh kalau buat opor sing okeh duduhe. Kemudian dikirim ke sebelah dengan satu ceker dan duduhnya 1 galon. biar merasakan bau pandan dan bau apa itu? Opor sering sermerbak gitu. Menyatakan ikut gembira, senang hati bila tetangga memperoleh kesuksesan. Ya mungkin anaknya sukses diterima di pekerjaan, lulus dari kuliah atau mendapatkan promosi jabatan, ya ikut senang lolos menjadi calon anggota legislatif atau jadi presiden, ya alhamdulillah kita bersyukur ikut mangayu bagyo, ikut bahagia. Serta menghibur dan memberikan perhatian yang simpati bila tetangga mengalami musibah atau kesusahan. Menjenguk atau melayat bila ada tetangga yang meninggal atau ikut mengurusi sebagaimana hak-hak tetangga yang diperlukan. Ya tadi kerukunan, ngerukuni tetangga yang mempunyai musibah atau mendapat musibah atau ditinggal anggota keluarga yang tercinta, maka kita ikut menghibur, kita ikut membantu supaya mereka bisa kembali kondisi yang semula. Kemudian bersikap pemaaf dan lemah lembut bila tetangga salah. Kalau ada salah ya tadi segera dievaluasi, segera dimaafkan, segera direhabilitasi sehingga tidak selamanya itu bermusuhan. You are my enemy. Kamu musuhku selama-lamanya. Enggak. Jadi umat Islam itu kalau berkonflik hanya diberikan waktu 3 hari. Kalau sudah lepas dari 3 hari itu sudah tidak berkah. Itu sudah menjadi dosa, malapetaka yang harus dihindarkan. Maka pantang untuk punya musuh. Tapi sebaliknya memperbanyak jamaah, itulah karakter orang yang muslim. Banyak bolo itu semakin baik, karena disitulah kita akan banyak bisa berbuat kebaikan. Jangan selidik menyelidiki keburukan-keburukan tetangga. Nah ini yang biasanya mudah untuk kita obral ya. Kalau punya tetangga itu punya kejelekan, itu mudah sekali kita untuk menyampaikan. Sementara untuk menutup rahasianya itu susah, berat itu. Inginnya itu utik-utik atau istilahnya menyebarkan berita-berita yang kejelekan orang lain. Maka ini harus kita hindari, jangan sampai kita menyebarkan keburukan-keburukan saudara atau tetangga kita. Sekalipun memang faktanya seperti itu. Membiasakan memberikan sesuatu seperti makanan atau oleh-oleh kepada tetangga. Ya memang tidak seberapa ya, tapi itu adalah butuh cinta. Sebaliknya kalau kita
diberi sesuatu ya kita harus menghargai. Oh, jangan dilihat apa orang kaya atau tidak kaya atau yang kaya itu tidak mau menerima tadi ingin, padahal yang tidak mampu itu ya bisanya seperti itu, tapi itu adalah bentuk sebuah kasih sayang, kecintaan dengan kita, ya harus kita hargai. Bukan nilainya apa rupanya atau banyaknya, tetapi adalah wujud kasih sayang itulah yang harus kita hargai, harus kita perhatikan. Ya, pagar mangkok itu lebih kokoh daripada pagar tembok. Pagar tembok itu bisa runtuh oleh suatu permusuhan, tapi sebaliknya pagar mangkok sekalipun itu tidak seberapa, tapi itu betul-betul sangat ampuh untuk menjaga lingkungan kita. Membiasakan memberikan sesuatu seperti makanan, oleh-oleh. Jangan menyakiti tetangga. Bersikap kasih sayang dan lapang dada. Menjauhkan diri dari segala sengketa dan sifat tercela. Berkunjung dan saling tolong-menolong, dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang tepat dan bijaksana. Ya, kalau tetangga kita memang ada kesalahan, ya kita kalau bisa ya menyampaikan sesuatu yang mungkin tidak tepat atau tidak nyaman, ya harus kita meminta izin mau menyampaikan masukan atau kritik supaya tidak menjadikan masalah di kemudian hari. Saya kira itu jamaah sekalian, semoga hal-hal yang terkait dengan keluarga dan kehidupan masyarakat, semoga kita bisa implementasikan nilai-nilai akhlakul karimah di tengah-tengah keluarga kita dan masyarakat kita, sehingga masyarakat kita menjadi masyarakat yang qaryah thayyibah, masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Matur nuwun, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.